Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di tengah pandemik COVID-19 ini, kita dihadapkan beberapa tantangan ya, diantaranya pembelajaran di rumah. Kali ini kami dari Guru Seman Sabarangun mencoba akan memberikan beberapa video ya tentang materi pembelajaran. Di sini Bapak sebagai guru bahasa Indonesia akan memberikan materi. Ini adalah pertemuan perdana kita yang dimana materi yang pertama adalah tentang teks prosedur. KD 3.1 itu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Untuk itu kita nantinya akan membahas baik pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur maupun kebahasan teks prosedur. Dalam hal ini semoga dengan materi video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian. Oke, langsung saja check it out video. Langsung saja pada pembahasan kita mengenai teks prosedur, khususnya untuk KD 3.1, mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, indikator yang perlu adik-adik kuasai yaitu menyebutkan pengertian teks prosedur, mengidentifikasi pernyataan umum, tahapan-tahapan, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan macam-macam teks prosedur. Nah, kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Lalu, prosedur juga diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi suatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas maupun memecahkan masalah. Nah, apa sih pengertian dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Nah, pernyataan umum merupakan bagian dari teks prosedur, di mana pernyataan umum ini merupakan pengantar dari tulisan tersebut. Di dalam pernyataan umum ini juga akan tertera apa maksud dari tulisan tersebut. Nah, pernyataan umum itu disebut juga sebagai pembuka dalam sebuah tulisan. Ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Lalu apa itu tahapan-tahapan? Tahapan-tahapan adalah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, lalu apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur yaitu membantu seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan dengan cara yang lebih mudah dan mungkin saja lebih ringkas dari yang dipikirkan. Jadi, dengan membaca teks prosedur, kita dapat melakukan sesuatu aktivitas dengan lebih ringkas dari yang kita pikirkan. Kemudian apa fungsi dari teks prosedur? Yaitu menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, sehingga kegiatan atau pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau istilah lainnya adalah imperatif. Nah, kalimat perintah ini sangat penting di dalam teks prosedur. Karena di dalam teks prosedur nantinya kita akan melakukan suatu aktivitas. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat perintah. Kemudian, menggunakan kata kerja aktif, namanya juga kegiatan. Oleh sebab itu, banyak sekali teks prosedur ini menggunakan kata kerja aktif atau nama lainnya adalah verba. Ciri yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Ini tentu ya, di dalam sebuah tulisan untuk mengaitkan kalimat satu dengan yang lainnya, kita membutuhkan konjungsi. Kemudian, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat.
kelima ciri ini akan dibahas lebih banyak di dalam KD 3.2 yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, yang keenam, macam-macam teks prosedur. Teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja. Nah, ini contoh teksnya. Biasanya kita akan dikenalkan dengan judul-judul seperti cara kerja mesin jahit. Nah, di dalam teks seperti ini kita akan mendapatkan bagaimana sih mesin jahit ini bekerja, mulai daripada menghidupkan mesin, memasang benang, memasang jarum, dan mengoperasikan mesin jahit. Di sini juga ada instruksi secara manual. Nah, ini biasanya kita temukan pada teks-teks dengan judul seperti resep bolu ekonomis, tutorial hijab segi 4. Nah, di dalam teks ini kita akan mendapatkan instruksi seperti apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, ini tidak jauh-jauh ya dari kehidupan kita, terutama adik-adik yang bersekolah. Ini biasanya terdapat di dalam tata tertib di sekolah. Di sana ada nanti seperti apa sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan selama kalian bersekolah. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, ini misalnya saja bagaimana sih tata cara bertamu, mulai daripada salam, lalu berapa lama kita harus di rumah, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini nanti ada di dalam teks tersebut. Yang ketujuh, mengenai contoh teks prosedur. Nah, Uni Guru akan memberikan contoh teks prosedur yang sangat banyak sekali digunakan oleh penulis. Salah satunya adalah yang ada di EDN Times. Judulnya 6 tutorial termudah bikin mainan kucing cuma butuh 3 bahan. Nah, dari judulnya saja kita bisa mengetahui bahwa teks yang digunakan penulis ini adalah teks prosedur. Ya, ada tutorial, berarti nanti ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan bagaimana cara membuat mainan kucing. Kita masuk pada isi teks ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pernyataan umum. Nah, ini dia yang dimaksud dengan pernyataan umum. Coba kita baca. Apakah kamu seorang pecinta kucing? Nah, si penulis mencoba untuk menyapa pembaca, untuk mengenalkan apa sih nantinya yang akan dibahas oleh si penulis. Nah, inilah guna dari pernyataan umum. Ya. Oke, kita lanjut. Karena tadi ada 6 ya, ada 6, hanya saja Uni Guru hanya mengambil satu di antara ke-6 itu, yaitu mengenai terowongan kucing. Nah, setelah tadi sudah ada pengantar, ya, tadi kita juga sudah membahas mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur. Oke, yang mana dia tahapan? Oke, benar. Yang dimaksud dengan tahapan-tahapan adalah kita lihat di sana ada poin-poin yang harus dilakukan oleh si pembaca. Yang pertama yaitu adalah menyediakan alat dan bahan, kemudian bagaimana cara membuatnya. Oke, cukup mudah bukan? Jadi teks prosedur itu dalam bentuk tutorial seperti ini itu sangat banyak sekali kita temukan di media elektronik maupun media cetak, bahkan di media sosial. Mungkin saja kalian juga termasuk salah satu yang suka membaca teks-teks seperti ini. Oke, wujud tulisan teks prosedur ini seperti yang sudah Uni bahas tadi. Yang pertama itu berkaitan dengan resep makanan, peraturan, cara kerja, juga rutinitas yang dilakukan manusia. Oke, demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami dan mengerti tentang apa yang dijelaskan dalam video tadi tersebut ya. Semoga anak-anak sekalian tetap menjalankan protokol kesehatan ya di tengah pandemi corona ini. Jika anak kami memiliki pertanyaan, masukan ataupun saran, boleh menghubungi nomor WA yang ada di bawah ini ya.
Mungkin bisa langsung saya jawab ataupun bisa dalam waktu yang selanjutnya ya. Terus stay at home, tidak usah berkeluyuran, tetap belajar di rumah, semoga ilmunya nanti berkah. Demikian, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.